Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang filologi di Yunani. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Erin Riani, Lulu Mumtazah, Qurratu Aini, Mimin Maisaroh, Nasyaatul Aisy, dan Muhammad Hilfi Shihab. Pada tema pembahasan kali ini yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Filologi di Yunani. Sejarah dan perkembangan filologi di Yunani dibagi menjadi 3 sub. Yang pertama, sejarah dan perkembangan filologi. Yang kedua, periode kemajuan dan periode kemunduran. Dan yang ketiga, bahasa dan aksara Yunani. Sejarah dan perkembangan filologi di Yunani. Awal kegiatan filologi di kota Iskandaria dilakukan oleh bangsa Yunani pada abad ke-3 sebelum Masehi, dilatar belakangi oleh kegiatan mengkaji teks-teks lama yang berasal dari bahasa Yunani, dengan tujuan untuk menemukan bentuk asli dan untuk mengetahui maksud dari pengarangnya. Berisi berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu filsafat, kedokteran, perbintangan, ilmu sastra dan karya sastra, ilmu hukum, dan lain sebagainya. Para penggarap naskah pada waktu itu ialah Eratosthenes dan sekelompok dari Alexandria yang dikenal sebagai ahli filologi. Metode yang digunakan di awal, pertama-tama mereka memperbaiki huruf dan bacaannya, ejaannya, bahasanya, tata tulisannya, kemudian menyalinnya dalam keadaan yang mudah dibaca, bersih dari kesalahan-kesalahan. Kemudian disalin lagi berkali-kali. Salinan ini kadang-kadang diberi komentar atau tafsiran serta penjelasan lain secukupnya. Para ahli filologi taraf awal ini menguasai ilmu dan kebudayaan Yunani lama dan dikenal dengan aliran atau mazhab Iskandaria. Periode kemajuan di Iskandaria terdapat pusat ilmu pengetahuan. Pusat studi itu berupa seperti perpustakaan dan menyimpan sejumlah besar naskah berupa papirus yang bergulung yang berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu filsafat, kedokteran, perbintangan, ilmu sastra dan karya sastra, ilmu hukum yang dimiliki oleh bangsa Yunani kuno. Perpustakaan itu aslinya sebuah kuil untuk memuja 9 orang Dewi Muses, Dewi kesenian dan ilmu pengetahuan dalam mitologi Yunani. Selain untuk penggalian ilmu pengetahuan, filologi dimanfaatkan untuk berdagang. Pada saat ini, penyalin merupakan seorang budak-budak berlian. Periode kemunduran diawali oleh tindakan penguasa Ptolemaios Euergetes II, di mana instruksinya untuk menyiksa tokoh-tokoh sastra Yunani pada tahun 145 sampai 154 sebelum Masehi. Dionysius Rex juga kemudian dilanjutkan dengan tokoh-tokoh lainnya sehingga banyak para ilmuwan tidak mendapatkan kesempatan meneruskan kegiatan mereka. Kali ini tentang materi bahasa Yunani. Dalam PPT ini dijelaskan bahwasanya bahasa Yunani memiliki sejarah panjang sejak abad ke-13 sebelum Masehi hingga masa kini. Bentuk paling dini dari bahasa ini disebut bahasa linear B. Abad 13 sebelum Masehi. Bentuk bahasa Yunani yang digunakan oleh penulis Homer pada abad 8 sebelum Masehi hingga Plato abad 4 sebelum Masehi disebut bahasa Yunani klasik. Bahasa Yunani klasik memiliki 3 dialek utama yaitu Doric, Aeolic, dan Ionic. Kemudian bahasa Yunani, para ahli filologi berhasil membaca naskah-naskah Yunani lama yang ditulis pada abad ke-5 sebelum Masehi yang berasal dari huruf bangsa
Fonisia yang kemudian dikenal dengan huruf Yunani, dan naskah-naskah itu menggunakan bahan daun papirus. Aksara Yunani. Kata alfabet terbentuk dari dua huruf pertama Yunani, yaitu alfa dan beta. Alfabet atau abjad Yunani terdiri dari 24 aksara atau 24 huruf. Terdiri dari 17 konsonan dan 7 vokal. Adapun alfabet atau abjad Yunani seperti gambar di samping. Itu contohnya gambar di samping Greek alphabet. Berikut ini daftar pustakanya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.